Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proposal kami mengenai model pengelolaan sampah berbasis partisipasi mahasiswa di lingkungan kampus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bedita Naira Syafitri dengan NIM akhir 109 dan teman saya Dimas Frantano Wijaya dengan NIM akhir 104, Saifuddin Rozak dengan NIM akhir 106, Hudan Barakah Tabayun dengan NIM akhir 107, dan Fali Naufal Aryadi dengan NIM akhir 109. Yang pertama ada bab 1 dengan isi pengelolaan sampah di kampus menjadi isu mendesak akibat peningkatan limbah dari aktivitas akademik, sosial, dan administratif. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif mereka. Permasalahan sampah di Indonesia termasuk di lingkungan kampus diperparah oleh minimnya infrastruktur, kesadaran, dan edukasi tentang pengelolaan limbah. Model berbasis partisipasi mahasiswa dapat diimplementasikan melalui bank sampah, program edukasi lingkungan, dan kampanye daur ulang. Beberapa kampus telah berhasil memanfaatkan inisiatif ini untuk mengurangi limbah sekaligus memberikan pelatihan manajemen sampah dan kewirausahaan. Selain mengurangi limbah, model ini juga membentuk karakter mahasiswa yang peduli lingkungan dan meningkatkan kesadaran kolektif. Selanjutnya ada bab 2. Yang pertama, teori pengelolaan sampah berbasis partisipasi. Pengelolaan sampah berbasis partisipasi menekankan tanggung jawab bersama dalam mengelola limbah. Penelitian di Universitas Andalas menunjukkan pentingnya peran mahasiswa dalam meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. Meski masih ada tantangan berupa kurangnya fasilitas dan kesadaran mahasiswa. Yang kedua ada praktik pengelolaan sampah di kampus. Beberapa kampus di Indonesia seperti Universitas Syiah Kuala telah menerapkan model pengelolaan berbasis partisipasi mahasiswa melalui program edukasi, relawan, dan konsep. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan, tetapi juga mendukung pengelolaan limbah yang efektif. Ketiga, ada tantangan dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi. Kesadaran dan partisipasi mahasiswa yang rendah menjadi kendala utama ditambah dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan kampus. Faktor ini menghambat optimalisasi sistem pengelolaan sampah. Yang keempat ada peluang untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Edukasi lingkungan yang intensif, kampanye kreatif, dan kolaborasi dengan pihak kampus, pemerintah, serta masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa. Yang terakhir, kelima ada kesimpulan. Model pengelolaan sampah berbasis partisipasi mahasiswa adalah pendekatan potensial untuk menciptakan kampus yang bersih dan berkelanjutan. Dukungan dari pihak kampus dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dalam setiap tahap pengelolaan limbah. Selanjutnya, bab yang ketiga yaitu metode riset. Metode riset yang digunakan dalam penelitian tentang model pengelolaan sampah berbasis partisipasi mahasiswa di lingkungan kampus ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku mahasiswa, efektivitas program pengelolaan sampah, serta tantangan dan peluang yang ada. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan campuran menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih holistik. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini akan menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan campuran atau mix method yang mencakup metode kualitatif dan metode kuantitatif. Selanjutnya yang kedua ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di beberapa kampus di Indonesia dengan fokus pada lingkungan kampus yang memiliki program pengelolaan sampah yang berbeda-beda. Pemilihan lokasi akan mempertimbangkan variasi dalam kebijakan pengelolaan sampah, fasilitas yang tersedia, dan tingkat partisipasi mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di kampus-kampus yang diteliti. Sampel akan diambil secara acak dari setiap fakultas untuk memastikan representativitas. Selanjutnya yang keempat ada pengumpulan data. Data ini akan dikumpulkan melalui beberapa metode.
yaitu ada kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi. Selanjutnya yang kelima ada analisis data. Data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk menentukan pola perilaku mahasiswa dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya yang keenam ada validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, instrumen penelitian ada dua, yaitu uji validitas, yaitu kuesioner akan diuji coba kepada kelompok kecil sebelum disebarkan secara luas untuk memastikan bahwa semua pertanyaan relevan dan mudah untuk dipahami. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu koefisien Cronbach alpha akan digunakan untuk mengukur konsistensi internal kuesioner. Selanjutnya yang ketujuh ada etika penelitian. Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari pihak kampus sebelum melakukan penelitian, menjamin kerahasiaan identitas responden, dan memberikan informasi yang jelas kepada responden mengenai tujuan penelitian dan hak mereka untuk menarik diri kapan saja. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang ke-8 ada kesimpulan. Metode riset ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang model pengelolaan sampah berbasis partisipasi mahasiswa di lingkungan kampus. Dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus. Selanjutnya yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada alat. Alat-alatnya ada sapu plastik, harganya sekitar 200.000. Yang kedua ada sapu lidi dengan harga 150.000. Yang ketiga ada pengki dengan harga 100.000. Dan yang keempat ada pel dengan harga 150.000. Selanjutnya yang kedua ada bahan. Bahan ada tong sampah dengan budget 300.000. Yang kedua ada sarung tangan dengan harga 100.000. Yang ketiga ada vacuum cleaner dengan harga 1 juta. Yang keempat ada keranjang sampah dengan harga 150.000. Dan yang kelima ada cangkul dan sekop dengan harga 400.000. Yang keenam ada penyapu kaca dengan harga 100.000. Yang ketujuh ada blower dengan harga 1 juta. Yang ke-8 ada chipper atau penghancur sampah organik dengan harga 1.500.000. Dan yang terakhir ada plastik shredder dengan harga 1.500.000. Jadi total anggarannya itu Rp6.650.000. Untuk jadwal kegiatannya di minggu yang pertama dan kedua ada penyusunan proposal. Selanjutnya di minggu ketiga sampai 4 mengidentifikasi letak sampah maupun lingkungan yang kotor di kampus. Selanjutnya minggu yang kelima sampai 6 persiapan alat dan bahan. Selanjutnya di minggu yang ke-7 sampai 8 mengedukasi mahasiswa dan mengajak berpartisipasi. Selanjutnya minggu ke-9 sampai 12 pelaksanaan pembersihan. Selanjutnya di minggu yang ke-13 sampai 14 yaitu mengecek lingkungan. Dan minggu yang terakhir yaitu minggu ke-15 sampai 16 evaluasi. Let's go!